baik Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, saya ingin memberikan contoh animasi yang bisa dibuat atau diproduksi di dalam PowerPoint. Nah, tadi Bapak Ibu salah satu contoh animasi yang bisa dibuat menggunakan PowerPoint. Nah, itu simpel saja Bapak Ibu. Nanti kalau didalami lebih lanjut, Bapak Ibu pasti bisa memproduksi yang lebih baik lagi. Namun Bapak Ibu, dalam malam hari ini dengan waktu yang terbatas, pada kesempatan kali ini saya ingin berfokus ke dalam bagaimana sih cara membuat animasi tapi karakter seperti ini, animasi yang dapat berbicara gitu, dan ini animasi yang bisa atau gambar yang bergerak. Jadi nanti akan lebih fokus ke dalam animasi yang berbicara dan animasi yang berlari atau bergerak atau berjalan gitu. Karena dari pertemuan 3 sebelumnya mungkin banyak Bapak Ibu yang bertanya tentang cara ini. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat karakter ini dapat berbicara dan dapat bergerak. Oke, nah itu contohnya Bapak Ibu. Kita kembali ke materi. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih pengertian dari animasi. Menurut Monir tahun 2013, animasi adalah rangkaian gambar yang disusun berurutan atau dikenal dengan istilah frame. Satu frame terdiri dari satu gambar. Jadi secara singkatnya animasi merupakan gambar yang disusun secara berurutan sehingga menghasilkan efek seperti bergerak. Nah, terus kita cari tahu keuntungan apa sih yang kita dapatkan apabila kita menggunakan animasi untuk pembelajaran. Yang pertama, ketika kita melakukan animasi, maka pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, mempermudah pemahaman siswa. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat siswa. Dan yang keempat, meningkatkan aktivitas belajar siswa. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama, menarik dan menyenangkan. Animasi memiliki daya tarik visual dan audio yang kuat, sehingga dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih termotivasi untuk belajar. Sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas akan lebih menarik dan menyenangkan gitu ketika dilakukan. Nah, keuntungan yang kedua, mempermudah pemahaman. Animasi dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran yang sulit atau abstrak. Hal ini karena animasi dapat menyajikan materi secara lebih konkret, ya, sehingga karena lebih konkret itu pemahaman siswa akan lebih baik gitu. Kita lanjut ke keuntungan menggunakan animasi yang ketiga, yaitu meningkatkan daya ingat. Animasi dapat membantu siswa untuk mengingat materi pembelajaran dengan lebih lama. Hal ini karena animasi dapat memberikan kesan dan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Nah, karena kesan dan pengalaman mendalam, maka daya ingat siswa terhadap materi yang diajarkan akan lebih baik daripada tidak menggunakan animasi dan bantuan metode lainnya. Nah, yang keempat, meningkatkan aktivitas belajar. Ini menurut penelitian dari Sudianto tahun 2013, animasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara mandiri maupun kelompok. Hal ini karena animasi dapat mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya
kenapa sih kita harus menggunakan PowerPoint untuk memproduksi sebuah animasi? Nah, saya berikan 3 alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, mudah digunakan. Nah, pasti di sini Bapak Ibu sudah pernah membuka atau sudah pernah atau di laptopnya sudah ada aplikasi Microsoft PowerPoint. Maka Bapak Ibu akan lebih mudah dalam menggunakannya karena Bapak Ibu tidak perlu menginstal software lain atau tidak perlu belajar hal-hal baru lagi karena tools di dalam PowerPoint sudah Bapak Ibu pernah lihat atau pernah gunakan atau bahkan sering Bapak Ibu gunakan gitu. Jadi lebih mudah ketika kita membuat animasi menggunakan PowerPoint. Yang kedua, pilihan animasi melimpah. Bapak Ibu, di PowerPoint banyak sekali jenis animasi yang bisa dimanfaatkan. Secara garis besarnya ada 4. Yang pertama yaitu animasi entrance atau animasi masuk, yang kedua animasi emphasis atau animasi penekanan, yang ketiga ada animasi exit atau animasi keluar, dan yang keempat adalah animasi motion pad atau animasi yang bergerak sesuai jalur yang kita buat. Nanti kita akan lihat dalam prakteknya gitu. Nah yang ketiga, ketika kita menggunakan PowerPoint kita memerlukan internet. Jadi Bapak Ibu bisa memproduksi sebuah animasi dimanapun Bapak Ibu asalkan membawa laptop dan menggunakan PowerPoint ya. Jadi Bapak Ibu ketika di daerah yang tidak ada sinyal dan lain sebagainya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa memproduksi sebuah animasi gitu karena PowerPoint tidak perlu menggunakan internet. Nah terus bagaimana sih langkah membuat sebuah animasi menggunakan PowerPoint? Nah, Bapak Ibu di sini kalau langkah pertamanya siapkan skrip materi. Bapak Ibu di skrip materi Bapak Ibu bisa memilih konten materi apa saja yang akan dibuat. Yang kedua yaitu naskah atau teks yang akan ditampilkan di layar gitu. Nah, setelah Bapak Ibu membuat skrip materi, Bapak Ibu siapkan juga aset gitu. Asetnya Bapak Ibu bisa cari di internet ya, banyak di Google dan lain sebagainya gitu. Oh, sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas gitu Bapak Ibu? Mohon direspon di chat ya. Cek. Oke, ya semoga lancar ya. Kita lanjutkan. Setelah kita menyiapkan aset di animasi, kita akan menyusun dan mendesain slide animasi di PowerPoint. Nah, setelah kita menyusun, Bapak Ibu animasikan slide tersebut dan isinya gitu. Nah, ya setelah Bapak Ibu menganimasikan slide dan isinya, Bapak Ibu siap menggunakan PowerPoint itu di pembelajaran. Nah, berikut ini beberapa referensi aset gambar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memproduksi sebuah animasi. Yang pertama Google Image, yang kedua FreePic, yang keempat ini ada Pinterest, dan yang keempat ada Lovepic. Bapak Ibu silahkan ketikkan website tersebut di browser, nanti akan Bapak Ibu bisa gunakan itu. Nah, ini beberapa referensi musik yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ada yang namanya Pixabay, ada Audio Library, dan YouTube Audio Library. Bapak Ibu ke browser ketikkan saja Pixabay atau Audio Library atau YouTube Audio Library. Di situ akan ada banyak sekali musik-musik yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk penunjang dalam animasi yang Bapak Ibu buat.